Aroma cairan pembersih beraroma lemon, buatan bercampur dengan dinginnya udara dari pendingin ruangan sentral. Budi Santoso mendorong troli kebersihannya menyusuri koridor berkarpet tebal di lantai 40 gedung pusat Wijaya Mega Group. Roda troli itu berderit pelan setiap kali berputar. Sebuah anomali suara di tengah kemewahan arsitektur modern yang mengelilinginya. Jari-jari kasarnya mencengkeram gagang kain pel. Di balik seragam birunya yang sedikit pudar di bagian kerah, Budi menyimpan sebuah rahasia besar. Otaknya tidak pernah berhenti memproses angka, sudut, dan kelayakan struktur. Kemampuan itu bukan berasal dari bangku kuliah mahal, melainkan dari mendiang ayahnya, seorang kuli bangunan cerdas yang kerap menggambar rancangan distribusi beban di atas tanah berdebu saat istirahat makan siang. Pintu kayu mahoni ganda di ujung lorong sedikit terbuka, mengarah ke ruang rapat utama. Di dalam, belasan petinggi perusahaan dan insinyur senior tengah berkumpul. Asap dari mesin espresso yang baru saja digunakan mengepul tipis, berbaur dengan ketegangan yang pekat di udara. Ini adalah rapat finalisasi proyek Menara Cakrawala, sebuah megaproyek pencakar langit bernilai triliunan rupiah yang akan menjadi mahkota baru di pusat kota. Budi melangkah masuk dengan kepala menunduk, menjalankan rutinitasnya membereskan cangkir-cangkir kopi kosong dan piring kecil bekas camilan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi tidak terlihat. Seharusnya, ia memang tidak terlihat. Di ujung meja oval berlapis kaca, duduk Clarissa Wijaya. CEO muda itu memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Tatapan matanya yang tajam bak elang sedang menelusuri dokumen di tangannya, sementara suara berat Pak Irwan, kepala insinyur perusahaan, mendominasi ruangan. Kita sudah memverifikasi semua beban struktural hingga lantai 80, Bu Clarissa, ucap Pak Irwan sambil menunjuk ke layar interaktif raksasa di dinding utama. Layar itu menampilkan cetak biru digital dari menara tersebut, lengkap dengan tabel perhitungan matriks beban. Saat Budi meraih cangkir porselen di dekat layar, ekor matanya menangkap deretan angka di kolom perhitungan beban mati dan beban angin untuk lantai 42 hingga 45. Titik perpindahan beban, area paling rentan dari struktur bertingkat tinggi. Mata Budi menyipit. Pikirannya, yang terbiasa menerjemahkan garis-garis rumit menjadi struktur 3 dimensi yang menopang tonase, mulai bekerja secara otomatis. Ada yang salah. Sangat salah. Napas Budi tertahan di tenggorokan. Ia menatap lekat angka koefisien momen lentur pada kolom penyangga utama di lantai 45. Angka itu terlalu kecil untuk menahan akumulasi tekanan vertikal dari 30 lantai di atasnya. Apalagi ditambah dengan gaya geser dari angin kencang yang biasa menghantam di ketinggian tersebut. Dalam hitungan bulan setelah konstruksi mencapai titik itu, beton akan mengalami keretakan mikro, perlahan melemah, dan akhirnya akan terjadi keruntuhan berantai yang mematikan. Tangan Budi gemetar hingga cangkir porselen di tangannya berdenting pelan saat menyentuh nampan plastik. Jantungnya bergemuruh hebat, menghantam tulang rusuknya bagai martil besi. Tutup mulutmu, Budi, bisik suara logika di kepalanya. Kau cuma office boy. Kalau kau salah bicara, kau akan ditendang hari ini juga. Siapa yang akan membayar sewa kontrakan? Namun, bayangan ribuan nyawa tak berdosa yang akan bekerja di gedung itu berkelebat di benaknya. Ia teringat ayahnya yang tewas tertimpa perancah akibat kelalaian perhitungan mandor bertahun-tahun silam. Keringat dingin merembes di pelipisnya. Ia tidak bisa membiarkan tragedi itu terulang pada skala yang lebih masif. Dengan efisiensi desain ini, kita bisa menekan biaya hingga 5% tanpa mengorbankan stabilitas bangunan. Lanjut Pak Irwan, tersenyum bangga, bersiap menutup presentasinya. Maaf, satu kata itu meluncur dari bibir Budi. Suaranya serak dan pelan, nyaris tenggelam oleh dengung mesin proyektor. Tidak ada yang menoleh. Budi menelan ludah, mengeratkan cengkeramannya pada sisi nampan, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya ruangan merasuk ke paru-parunya. Maaf. Permisi. Kali ini suaranya bergema di seluruh penjuru ruang rapat, memotong ucapan sang kepala insinyur. Keheningan jatuh dengan seketika. Percakapan terhenti. Belasan pasang mata kini menatap tajam ke arah sosok berseragam biru kusam di sudut ruangan. Clarissa Wijaya mengangkat wajahnya perlahan, menyipitkan mata ke arah Budi,
Alisnya bertaut menciptakan kerutan halus di dahinya. "Sedang apa kamu?" tegur Pak Irwan. Wajahnya memerah karena merasa otoritasnya diganggu. "Kalau mau bersih-bersih, lakukan nanti. Keluar. Kita sedang membahas hal krusial." Budi tidak mundur. Ia meletakkan nampannya di atas meja kecil terdekat dengan gerakan pelan yang disengaja. Kakinya terasa seperti agar-agar, tetapi matanya menatap lurus ke arah cetak biru di layar raksasa. "Ada kesalahan di sana, Pak," ucap Budi. Telunjuknya yang kasar mengarah lurus ke proyektor. Di lantai 45, perhitungan kolom penyangga K12 dan K14. Suasana hening membeku selama beberapa detik sebelum tawa sumbang pecah dari mulut beberapa insinyur senior. Pak Irwan menggelengkan kepalanya tak percaya, mendengus sinis, dan melipat kedua tangannya di dada. "Hei, OB, kamu tahu apa yang kamu tunjuk itu? Itu kalkulasi dari perangkat lunak berlisensi internasional yang dikerjakan oleh orang-orang bergelar S2 dan S3. Apa kamu tahu cara mengeja kata struktur?" "Cukup, Irwan," suara Clarissa memotong. Nada bicaranya tenang, namun memiliki ketajaman es yang membuat ruangan kembali senyap seketika. Ia menoleh sepenuhnya kepada Budi. Wajah cantiknya tidak menampilkan ejekan maupun kemarahan, melainkan rasa ingin tahu yang sangat kalkulatif. Matanya menilai Budi dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Siapa namamu?" Budi, Bu. Budi Santoso." "Jelaskan maksudmu, Budi," perintah Clarissa. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kulit berkelasnya, menyilangkan kaki, dan melipat tangan di pangkuan, menantang pemuda itu untuk membuktikan kata-katanya. "Bu Clarissa, ini gila. Dia cuma petugas kebersihan." Pak Irwan memprotes keras, setengah berdiri dari kursinya. "Kita tidak punya waktu untuk lelucon semacam ini." "Saya bilang jelaskan, Budi," ulang Clarissa. Suaranya naik setengah oktav, mengunci pandangannya pada mata Budi dan sama sekali tidak memedulikan protes Irwan. Budi mengambil satu langkah maju, meninggalkan troli kebersihannya di belakang. Rasa takutnya tiba-tiba menguap, digantikan oleh kejernihan murni saat ia melihat angka-angka. Beban mati dan beban hidup dari lantai 46 ke atas dialihkan ke transfer floor di lantai 45. Budi memulai, suaranya tak lagi bergetar. Tapi, koefisien yang digunakan di kolom Q12 tidak memasukkan amplifikasi gaya geser akibat angin dari desain fasad gedung yang memutar secara asimetris. Bapak menggunakan rasio Poisson standar pada kalkulasinya, padahal beton yang dicantumkan di sana adalah mutu high strength, yang sifatnya getas. Jika angin bertiup di atas 80 km per jam, distribusi bebannya tidak akan menyebar merata ke pelat lantai. Budi menatap lurus ke mata Clarissa. Kolom itu akan menanggung beban eksentris lebih dari 120% batas kapasitasnya. Gedung ini tidak akan bertahan dari badai pertama. Gedung ini akan runtuh di bagian tengah, Bu. Mulut Pak Irwan ternganga. Beberapa insinyur yang tadi tertawa kini saling berpandangan dengan wajah pucat. Bingung sekaligus tersinggung mendengar istilah-istilah teknis kelas atas. Itu meluncur begitu fasih dari mulut seorang petugas kebersihan berseragam kumal. Ruangan itu terendam dalam keheningan yang menyesakkan. Namun kali ini bukan keheningan yang meremehkan. Ada ketegangan baru yang merayap naik, mencengkeram leher setiap orang yang memahami betapa spesifik dan mematikannya argumen yang baru saja dilontarkan. Clarissa Wijaya menatap Budi dalam-dalam, mencari-cari sebersit keraguan atau kebohongan di mata pemuda itu. Namun, yang ia temukan hanyalah kejujuran mentah, integritas yang berapi-api, dan keyakinan absolut yang tak tergoyahkan oleh arogansi seisi ruangan. Udara di dalam ruang rapat utama seolah membeku. Hening yang mendadak turun begitu tebal, hingga suara desingan pelan dari pendingin ruangan terdengar seperti deru mesin raksasa di telinga Budi. Pemuda berseragam biru muda itu berdiri kaku, tangannya mencengkeram, erat gagang alat pel yang kini terasa licin oleh keringat dingin. Di seberang meja marmer oval yang panjangnya mencapai 4 meter, belasan pasang mata menatapnya dengan berbagai ekspresi, sebagian besar mencemooh, marah, dan tidak percaya. "Apakah kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan?" Suara Clarissa Wijaya memecah keheningan.
Nada suaranya tidak meninggi, namun memiliki ketajaman yang membuat setiap orang di ruangan itu menahan napas. Matanya yang gelap menatap lurus ke arah Budi, menembus lapisan status sosial yang memisahkan mereka. Sebelum Budi sempat menjawab, Irwan, kepala insinyur senior yang usianya 2 kali lipat dari Clarissa, menggebrak meja dengan telapak tangannya. Suara benturan itu bergema keras. Bu Clarissa, ini sungguh absurd. Wajah Irwan memerah, urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Kita sedang membahas mega proyek senilai 3 triliun rupiah. Fondasi dan struktur ini sudah dihitung oleh tim yang terdiri dari lulusan universitas terbaik. Lalu kita harus menghentikan rapat ini hanya karena ocehan seorang office boy? Dia bahkan mungkin tidak tahu bedanya tegangan tarik dan tegangan tekan. Budi menelan ludah. Jantungnya bergemuruh menghantam tulang rusuk bak jenderang perang. Ada dorongan kuat untuk menunduk, meminta maaf, dan segera keluar dari ruangan itu untuk kembali ke dunianya yang aman. Dunia sikat toilet dan cairan pembersih kaca. Namun, bayangan denah di layar proyektor itu terlalu jelas di kepalanya. Kesalahan itu berteriak kepadanya. Ia teringat mendiang ayahnya, pria dengan tangan kasar berkapalan yang menghabiskan malam-malam berdebu di bedeng proyek, mengajarkan Budi bahwa gravitasi dan beban tidak pernah berbohong, tidak peduli siapa yang menghitungnya. Saya minta maaf jika saya lancang, Pak. Suara Budi bergetar pada awalnya, namun perlahan menjadi lebih mantap saat ia menatap mata Clarissa, bukan Irwan. Tetapi beban aksial pada struktur di lantai 42 itu mengabaikan akumulasi gaya geser angin pada sudut kemiringan fasad. Kolom K14 tidak didesain untuk menahan torsi ganda. Jika beton dicor sampai lantai 50, kolom itu akan melengkung. Kegagalan strukturnya fatal. Ruangan itu kembali diselimuti gumaman sinis. Beberapa insinyur menggelengkan kepala sambil tertawa pelan, menertawakan istilah teknis yang keluar dari mulut seorang tukang bersih-bersih. Namun, Clarissa tidak tertawa. CEO muda itu menyipitkan mata, menatap cetak biru di layar, lalu menatap Budi lekat-lekat. Insting bisnisnya yang tajam menangkap sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada keraguan sedikit pun di mata pemuda itu. Hanya ketakutan akan kebenaran yang dilihatnya. Siapkan ruang kendali simulasi. Perintah Clarissa tiba-tiba. Suaranya dingin, memotong semua cemoohan di ruangan itu bagai pisau bedah. Kita jalankan ulang pengujian model 3D-nya sekarang. Irwan terbelalak. Bu, Anda tidak serius. Memasukkan parameter ulang akan memakan waktu berjam-jam. Ini penghinaan terhadap kredibilitas tim saya. Jika tim Anda benar, Pak Irwan, maka kita hanya kehilangan beberapa jam. Sahut Clarissa. Bangkit berdiri dari kursi kulitnya, merapikan jas kerjanya dengan gerakan penuh otoritas. Tetapi jika dia yang benar, kita baru saja menghindari tragedi yang bisa menghancurkan Wijaya Mega Group berkeping-keping. Pindah ke ruang kendali. Sekarang, tidak ada yang berani membantah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh tim elit itu berpindah ke ruang kendali teknis. Sebuah ruangan gelap di lantai dasar yang diterangi oleh cahaya kebiruan dari layar-layar monitor raksasa dan dinding kaca yang memisahkan mereka dengan deretan server yang berdengung konstan. Bau ozon dan perangkat elektronik yang dingin memenuhi udara. Budi berdiri di sudut paling belakang, menyandarkan punggungnya pada dinding yang dingin. Ia merasa sangat kecil. Seragam kebersihannya tampak seperti noda di tengah lautan kemeja sutra, dan jas bermerek mahal. Tangannya gemetar hebat. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika rumus ayahnya tidak berlaku untuk struktur baja modern kelas dunia? Keraguan mulai merayapi pikirannya, menyiksanya dalam diam. Di depan layar utama, operator sistem mengetik dengan kecepatan tinggi. Suara touch keyboard terdengar seperti rentetan senapan mesin. Clarissa berdiri tepat di belakang operator tersebut, menyilangkan tangan di depan dada. Masukkan variabel angin dari laporan cuaca kuartal ketiga. Terapkan beban statis maksimal dan tambahkan koefisien geser sesuai titik yang ditunjuk Budi tadi pada area Q14. Instruksi Clarissa dengan nada datar namun menuntut. Sedang diproses, Bu. Jawab operator itu, dahinya mulai berkeringat. Di layar raksasa berukuran 3 meter di depan mereka, sebuah bilah kemajuan mulai berjalan. 10%,
30%, 60%. Setiap detik terasa seperti keabadian. Budi memejamkan matanya, merapal doa dalam hati. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawa orang-orang yang kelak akan menempati gedung itu. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan seseorang akibat kecelakaan konstruksi. Ayahnya meninggal karena perancah yang rubuh akibat kelalaian perhitungan mandor. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. 90%. Selesai. Merender simulasi beban dinamis. Lapor operator. Layar menampilkan model kerangka 3 dimensi dari pencakar langit tersebut. Warnanya biru laut yang menenangkan, menandakan integritas struktural yang stabil. Irwan melipat tangannya, mendengus keras. Anda lihat, Bu, semuanya hijau dan biru. Sempurna. Kita membuang waktu mendengarkan orang sinting. Nyalakan simulasi angin ekstrim dan beban puncak. Potong Clarissa tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Operator menekan tombol Enter. Seketika, indikator warna di layar mulai berubah. Pada bagian dasar gedung, warna tetap biru. Namun perlahan, seiring berjalannya simulasi waktu nyata, warna pada lantai pertengahan mulai menghangat. Hijau. Lalu perlahan merayap menjadi kuning. Napas Irwan tertahan. Gumaman di ruangan itu lenyap tak berbekas. Warna kuning di sekitar kolom K14 tiba-tiba memanas menjadi oranye. Lalu, dengan bunyi peringatan yang melengking memekakkan telinga, area tersebut berkedip merah terang. Teks peringatan besar berkedip di tengah layar. Critical stress yield, imminent failure. Di depan mata belasan insinyur terkemuka itu, kerangka baja virtual pada lantai 42 bengkok ke dalam akibat ketidakmampuan menahan torsi. Lengkungan itu menarik balok-balok utama di sekelilingnya, mematahkan struktur penopang utama satu persatu. Dalam simulasi digital yang mengerikan itu, seluruh bagian atas gedung, dari lantai 42 hingga lantai 80, runtuh menimpa bagian bawahnya, hancur berkeping-keping menjadi debu piksel di layar. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Tidak ada yang bernapas. Lampu merah dari layar proyektor memantul di wajah pucat pasi Irwan. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Clarissa membalikkan badannya secara perlahan. Sorot matanya kini begitu tajam, memancarkan amarah yang terkendali namun mematikan. Ia menatap Irwan yang kini gemetar. Buang-buang waktu, Pak Irwan? Desis Clarissa. Suaranya rendah, namun bergema di setiap sudut ruang kendali. Kesombongan Anda baru saja hampir mengubur hidup-hidup 5.000 manusia di bawah ribuan ton beton dan baja. Bu Clarissa, ini pasti ada anomali dalam algoritma perangkat lunak kita. Ini tidak mungkin. Irwan tergagap, mundur selangkah. Cukup, bentak Clarissa, memotong alasan yang terdengar menyedihkan itu. Audit seluruh desain dari awal hingga akhir. Saya ingin laporan perbaikannya di meja saya besok pagi. Dan jika ada satupun angka yang meleset lagi, Anda dan seluruh tim Anda akan berhadapan dengan meja hijau. Tanpa menunggu balasan Irwan, Clarissa membelah kerumunan insinyur yang membeku itu, melangkah mendekati Budi yang masih berdiri di sudut ruangan. Jantung Budi nyaris melompat keluar dari kerongkongannya saat wanita berkuasa itu berhenti tepat di depannya. Aroma parfum elegan yang bercampur dengan ketegangan udara menyapa penciuman Budi. Clarissa menatap Budi dengan seksama. Ia melihat seragam yang lusuh, sepatu bot karet yang memudar warnanya, dan tangan yang kasar. Namun di atas semua itu, ia melihat kejujuran dan ketelitian brilian yang tidak ia temukan di antara deretan ijazah elit anak buahnya. "Siapa namamu?" tanya Clarissa pelan. Nada suaranya berubah menjadi jauh lebih lembut, dipenuhi rasa hormat yang tulus. "Bi Budi, Bu. Budi Santoso," jawabnya dengan suara serak. "Budi." Clarissa mengulang namanya, memastikan setiap suku kata tercetak di ingatannya. "Siapa yang mengajarimu kalkulasi sedalam itu?" "Ayah saya, Bu. Dia hanya kuli bangunan biasa. Tapi dia selalu membawa buku catatan kecil, menghitung setiap beban sebelum mandor menyuruhnya mengecor. Dia bilang, bangunan itu seperti manusia, Bu. Kalau tulang punggungnya miring sedikit saja, seluruh tubuhnya akan runtuh menahan beban.
Budi menelan ludahnya yang terasa kering. Matanya mulai berkaca-kaca mengingat sang ayah. Mata Clarissa melembut. Ia mengangguk pelan, menyerap setiap kata pemuda itu. Ia kemudian berbalik setengah badan, memastikan seluruh insinyur di ruangan itu mendengarkan keputusannya. Mulai hari ini, suara Clarissa menggelegar, tegas dan mutlak. Kamu tidak lagi memegang sapu dan pel di perusahaan ini, Budi. Lepaskan seragam itu. Besok pagi jam 8 tepat, kamu lapor ke Departemen HRD. Kamu resmi saya pindahkan untuk bergabung dengan tim teknis struktur utama di lantai eksekutif. Mata Budi terbelalak lebar. Kakinya terasa lemas. Bu, tapi saya tidak punya ijazah teknik perguruan tinggi. Saya bahkan tidak tamat SMA. Clarissa melangkah sedikit lebih dekat, menatap langsung ke dalam mata Budi yang dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Gedung kita tidak membutuhkan selembar kertas ijazah untuk bisa runtuh, Budi. Gedung ini membutuhkan perhitungan yang benar, kejujuran yang mutlak, dan nyali untuk menyuarakannya. Hari ini, kamu menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan triliunan rupiah dan ribuan nyawa dari maut. Clarissa tersenyum tipis, sebuah senyuman langka yang membuat wajahnya yang tegas terlihat sangat anggun. Selamat datang di tim teknis, Pak Budi. Air mata yang sejak tadi ditahan, Budi akhirnya mengalir turun di sudut matanya. Ia mengangguk kaku, dadanya sesak oleh campuran rasa haru, bangga, dan beban tanggung jawab baru yang amat besar. Di ruangan yang dingin dan dipenuhi teknologi mutakhir itu, roda nasibnya baru saja berputar ke arah yang tidak pernah berani ia impikan. Kehidupannya sebagai bayangan yang tak terlihat di lorong-lorong gedung telah berakhir. Sebuah babak baru yang penuh dengan tantangan tajam baru saja dimulai. Suara dengung pelan dari puluhan komputer berspesifikasi tinggi menjadi simfoni baru bagi Budi Santoso. Udara di lantai 15 terasa jauh lebih dingin menembus pori-pori kulitnya, membawa aroma khas kertas cetak biru yang baru keluar dari mesin plotter raksasa dan wangi pengharum ruangan beraroma lavender yang samar. Tidak ada lagi bau pel lantai rasa pinus atau aroma pekat ampas kopi yang biasa ia bersihkan setiap pagi. Budi duduk kaku di kursi ergonomis yang dibalut kulit sintetis hitam. Matanya menatap nanar pada layar monitor ganda yang menampilkan perangkat lunak AutoCAD dan rentetan angka perhitungan beban struktural yang rumit. Kemeja seragam OB biru mudanya yang lusuh telah berganti dengan kemeja putih polos yang ia setrika semalaman hingga garis lipatannya terlihat tajam di bagian lengan. Namun, di balik penampilan barunya, jantungnya berdebar dengan ritme yang tidak menentu. Rasa tidak aman merayap naik ke tenggorokannya. Ia seolah bisa mendengar suara-suara sumbang yang berbisik di sekelilingnya. Di ruangan luas tanpa sekat ini, belasan insinyur dengan gelar mentereng dari universitas ternama sibuk berdiskusi, menggambar, dan mengetik dengan cepat. Beberapa dari mereka secara terang-terangan melemparkan pandangan miring penuh keraguan ke arah mejanya. Kopi saya mana ya? Suara bariton yang berat memecah lamunan Budi. Hendra, salah satu insinyur senior yang memimpin pengerjaan sektor sayap timur, berdiri bersandar di tepi kubikel Budi. Laki-laki berkacamata tebal itu melipat tangan di dada, senyum sinis tersungging di bibirnya. Matanya memancarkan arogansi yang kental. Budi refleks setengah berdiri, insting lamanya mengambil alih tubuhnya. Maaf Pak Hendra, biar saya panggilkan OB yang bertugas di lantai ini. Bercanda Budi, potong Hendra, mengibaskan tangan kanannya dengan gaya meremehkan. Terdengar kekehan kecil dari meja sebelah. Saya cuma mau mengingatkan, di tim teknis ini kita pakai otak, bukan sapu. Kamu mungkin beruntung kemarin bisa menemukan satu anomali, tapi proyek ini bernilai triliunan. Kamu diberi akses terbatas ke modul perhitungan pelat lantai 8 sampai 10. Jangan utak-atik file yang lain. Paham? Budi perlahan duduk kembali, menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Ia mengangguk pelan, berusaha menekan amarah dan rasa malunya. Paham Pak Hendra, saya akan pelajari modulnya dengan teliti dan tidak mencampuri urusan lain. Bagus. Dengus Hendra membuang muka sebelum berlalu kembali ke mejanya, meninggalkan Budi dalam keheningan yang menyesakkan dada. Budi menarik napas panjang,
menghirup udara dingin ruangan itu dalam-dalam, lalu memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan wajah ayahnya yang berpeluh debu semen, duduk bersila di bedeng proyek beratap seng yang panas, menggambar sketsa sederhana dengan pensil tukang yang tumpul di atas potongan triplex. Insinyur itu hitung angka di atas kertas yang bersih, Endi. Tapi bangunan itu berdiri di atas tanah yang kotor. Kamu harus bisa rasakan bebannya, bukan cuma dihitung. Petuah mendiang ayahnya kembali terngiang, menjadi jangkar yang mengembalikan kewarasannya. Budi membuka mata, memfokuskan diri pada deretan angka di layar monitornya. Ia mulai berhitung, membandingkan rasio tulangan baja dengan proyeksi beban mati pelat lantai. Angka-angka itu bukan sekadar data mati baginya. Di kepalanya, ia bisa melihat proses nyata bagaimana beton basah dicor, bagaimana kerangka baja melengkung menahan tarikan. Menjelang jam makan siang, langkah sepatu hak tinggi yang berirama tegas dan familiar memecah kebisingan ruang teknis. Suasana yang tadinya diwarnai obrolan ringan, seketika mereda menjadi keheningan yang disiplin. Clarissa Wijaya berjalan menyusuri lorong antar kubikel. Aroma parfum sitrus yang elegan dan mahal menguar di udara, menutupi aroma kertas dan kopi di sekitarnya. Berbalut setelan blazer berwarna navy yang pas di badan, tatapan mata tajam CEO muda itu menyapu ruangan sebelum akhirnya terpaku pada kubikel Budi di sudut ruangan. Clarissa menghampiri meja Budi, berdiri tepat di sisinya. "Bagaimana hari pertamamu, Budi?" tanyanya. Suaranya terdengar lembut namun tetap menyiratkan otoritas yang tak terbantahkan, membuat beberapa kepala di ruangan itu menoleh curi-curi pandang. Budi mendongak, sedikit terkejut hingga nyaris menyenggol mouse komputernya. "Selamat siang, Bu Clarissa. Sejauh ini, luar biasa menantang. Saya sedang mempelajari distribusi beban mati dan penulangan untuk pelat lantai 9. Clarissa bersedekap, mencondongkan tubuhnya sedikit, untuk melihat langsung ke arah layar monitor ganda Budi. Jarak mereka cukup dekat, hingga Budi bisa melihat bayangan bulu mata wanita itu, dan garis kelelahan yang samar di bawah matanya. "Dan, apa kesimpulanmu setelah melihat data aslinya?" Budi ragu sejenak. Ia melirik ke arah meja Hendra di seberang ruangan. Seniornya itu sedang menatapnya dengan raut wajah tidak suka. Budi mengepalkan tangannya di bawah meja, mengumpulkan keberanian. Mengingat bahwa Clarissa adalah orang yang memberinya kesempatan ini, Budi menunjuk ke layar monitor dengan ujung pena. "Hitungan dari tim Pak Hendra sudah sangat aman, Bu. Secara teoritis, ketahanan bebannya luar biasa sempurna." Budi memulai, suaranya rendah dan berhati-hati, memilah kata-kata agar tidak terkesan menggurui. "Tapi, kalau boleh saya beri masukan dari segi praktis pelaksanaan di lapangan proyek." Clarissa menaikkan sebelah alisnya, memiringkan kepalanya sedikit. Ketertarikannya jelas terpancar dari matanya yang berbinar. "Teruskan. Saya ingin dengar pandanganmu." Pemakaian besi ulir berdiameter 22 mm dengan jarak serapat ini di area core wall bars memang sangat kuat di atas kertas, jelas Budi. Tangannya kini dengan luwes memutar model 3 dimensi di layar, memperbesar area persimpangan tulangan baja yang tampak terlalu padat. Tapi saat proses pengecoran sesungguhnya di lapangan nanti, ujung alat vibrator pemadat beton akan sangat sulit masuk ke sela-sela anyaman besi yang rapat ini. Risikonya, beton tidak akan padat sempurna. Bisa keropos atau berongga di bagian dalam join. Rongga udara itu justru akan menjadi titik lemah yang mengurangi kekuatan strukturnya dari dalam. Henning sesaat menguasai area kubikel itu. Budi memberanikan diri melanjutkan. "Jika kita izinkan perubahan spesifikasi menggunakan besi diameter 25 mm, jumlah batangnya bisa dikurangi. Jarak antar tulangan menjadi lebih longgar. Kekuatan tarik strukturnya tetap ekuivalen dan aman secara hitungan. Tapi pelaksanaannya bagi para tukang di lapangan jauh lebih masuk akal dan meminimalisir kegagalan pengecoran." Clarissa menatap layar cukup lama. Matanya menyipit membaca detail rasio jarak tulangan yang ditunjukkan Budi. Detak jantung Budi memburu, keringat dingin mulai merembes membasahi kerah belakang kemejanya. Ia takut ia bertindak terlalu jauh melebihi wewenangnya di hari pertama. Perlahan, Clarissa menoleh menatap Budi.
Tidak ada senyum sinis atau pandangan meremehkan seperti yang sering Budi terima. Yang ada di mata wanita itu hanyalah pancaran kekaguman yang murni. Itu, wawasan lapangan yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang-orang ini hanya dari membaca buku teks, gumam Clarissa pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk didengar oleh Budi. Clarissa lalu menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke dalam mata Budi. Pandangannya melembut. Buatkan laporan modifikasinya beserta hitungan pembandingnya. Saya ingin draftnya ada di meja kerja saya sebelum jam 5 sore ini. Kita akan bahas ini dengan tim pelaksana dan Pak Hendra besok pagi. Baik, Bu Clarissa. Akan segera saya kerjakan, jawab Budi. Seulas senyum lega yang tulus akhirnya merekah di wajahnya, menghilangkan ketegangan yang sedari pagi mengikat lehernya. Teruslah bekerja seperti ini, Budi. Berani bersuara dan teliti. Saya tidak salah menempatkanmu di tim ini, ucap Clarissa. Ada getaran kehangatan dalam nada suaranya yang membuat dada Budi terasa penuh oleh rasa bangga. Wanita itu tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang sangat langka ia perlihatkan di dalam gedung kantor sebelum berbalik meninggalkan meja Budi. Di ujung ruangan, Hendra yang sedari tadi mempertajam pendengarannya tampak mematung. Wajah arogan sang insinyur senior seketika pias. Ia buru-buru menundukkan pandangannya kembali ke layar komputernya saat Clarissa melangkah melewatinya dengan ketukan hak sepatu yang berirama konstan. Sementara itu, Clarissa melangkah masuk ke dalam lift khusus eksekutif dengan pikiran yang berkecamuk. Pintu lift berbahan logam mengkilap menutup rapat, memisahkan dirinya dari riuhnya dunia luar. Di balik wajah tegas dan dingin yang selalu ia kenakan sebagai pelindung, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari ritme normalnya. Selama ini, hidupnya hanya dipenuhi oleh pria-pria ambisius berpendidikan tinggi yang penuh basa-basi, yang seringkali lebih peduli pada kebanggaan ego mereka ketimbang keselamatan hasil kerja nyata. Namun Budi sangat berbeda. Kejujuran pria itu, dedikasinya yang tulus tanpa tendensi, dan cara pandangnya yang membumi membawa angin segar yang belum pernah Clarissa rasakan sebelumnya. Ia memutar kembali kepingan ingatan beberapa menit yang lalu saat melihat mata Budi yang berbinar penuh gairah ketika menjelaskan soal rongga beton dan jarak baja. Ada ketulusan murni di sana. Perlahan, batas-batas profesional yang selama ini kokoh terbangun di dalam benak Clarissa mulai meretak. Rasa kagum atas kompetensi karyawan itu perlahan memudar batasnya, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam terhadap karakternya, dan sebuah letupan ketertarikan aneh yang berusaha keras ia tekan ke sudut hatinya. Ia memejamkan mata, membiarkan lift membawanya naik ke lantai atas. Dia memiliki integritas yang tidak bisa dibeli oleh gelar apapun, batin Clarissa dalam kesendiriannya. Sementara seulas senyum tipis masih tertinggal menghiasi sudut bibirnya. Ruang komite teknis di lantai 12 gedung Wijaya Mega Group terasa membekukan menjelang tengah malam. Dengungan konstan dari sistem pendingin ruangan membaur dengan aroma kopi hitam yang mulai asam di dasar cangkir. Di atas meja panjang berbahan kayu mahoni yang dipenuhi gulungan cetak biru dan cangkir-cangkir kosong, Budi Santoso masih terpaku. Ujung pena merahnya melayang beberapa milimeter di atas denah struktur lantai 45. Proyek gedung pencakar langit ini telah memasuki fase krusial, perancangan sistem penahan beban angin untuk zona atas gedung. Budi mengusap wajahnya yang terasa kasar oleh debu kelelahan. Para insinyur senior telah menyerah beberapa jam yang lalu, pulang dengan janji akan melanjutkan kebuntuan ini esok pagi. Masalah yang mereka hadapi sangat rumit. Perhitungan terbaru menunjukkan bahwa turbulensi angin di ketinggian tersebut menciptakan tekanan torsi atau gaya puntir yang jauh lebih besar dari perkiraan awal. Jika dipaksakan menggunakan desain kaku yang ada, beban akan terakumulasi pada kolom inti dan berisiko meretakan fasad kaca di sekelilingnya saat terjadi badai besar. Budi memejamkan mata. Ingatannya melayang pada sosok ayahnya yang sedang mengikat perancah bambu belasan tahun lalu. Bangunan yang kuat itu bukan yang melawan angin dengan kekerasan, Le. Suara serak ayahnya menggema dalam benaknya. Tapi yang mau sedikit mengalah, yang bisa bergoyang tanpa harus patah. Mata Budi terbuka lebar.
Ia segera menarik selembar kertas kalkir kosong, menumpukannya di atas denah inti, dan mulai menggambar dengan cepat. Alih-alih menambahkan baja penahan vertikal yang kaku, Budi menggambar serangkaian peredam kejut struktural, sebuah sistem sambungan sendi fleksibel yang ditempatkan pada titik-titik silang tertentu. Sistem ini akan memungkinkan gedung untuk bergoyang secara mikroskopis, menyerap energi angin, lalu mendistribusikannya ke seluruh struktur tanpa merusak kolom penyangga utama. Ini bukan sekadar teori buku teks. Ini adalah penerapan kearifan pekerja lapangan yang dikawinkan dengan teknologi modern. Suara ketukan hak sepatu yang ritmis memecah konsentrasinya. Budi mendongak dan melihat Clarissa Wijaya berdiri di ambang pintu. Sang CEO mengenakan setelan blazer abu-abu yang kini tampak sedikit kusut. Wajahnya memancarkan kelelahan yang jarang ia tunjukkan di siang hari, namun matanya tetap setajam biasanya. Aroma parfumnya, kombinasi melati dan sandalwood, perlahan menggeser bau apak ruangan. "Saya kira divisi teknik sudah kosong," ucap Clarissa, melangkah masuk perlahan. Tatapannya tertuju pada gulungan kertas yang berserakan di depan Budi. "Kamu belum pulang, Budi? Ini sudah hampir jam 12 malam." Budi buru-buru berdiri, sikap sopan yang masih mendarah daging dari hari-harinya sebagai seorang OB. "Belum, Bu Clarissa. Saya sedang mencoba mencari alternatif untuk masalah torsi di lantai 45. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya sejak rapat sore tadi." Clarissa menghentikan langkahnya tepat di seberang meja. Ia meletakkan tumpukan dokumennya sendiri, lalu menghela napas panjang. "Para senior bilang, kita mungkin harus mengurangi ketinggian gedung atau mengubah total desain fasad. Keduanya berarti kerugian ratusan miliar dan tamparan bagi reputasi perusahaan." Clarissa menatap lurus ke mata Budi. "Katakan padaku kamu tidak diam di sini hanya untuk menyetujui kesimpulan mereka." Budi menelan ludah, menekan rasa gugupnya. Ia memutar kertas kalkir yang baru saja ia coret-coret agar menghadap Clarissa. "Saya tidak setuju dengan mereka, Bu. Masalahnya ada pada cara kita memandang angin. Tim kita berusaha membangun dinding baja yang kaku. Tapi semakin kaku strukturnya, semakin besar energi yang ditransfer ke titik terlemahnya." Clarissa menautkan alisnya, mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat sketsa tersebut. Tangannya menopang dagu, sangat dekat sehingga Budi bisa melihat bayangan gelap di bawah matanya. "Lalu, apa solusinya?" "Kita beri struktur ini ruang untuk bernapas," jawab Budi pelan namun penuh keyakinan. Tangannya menunjuk pada titik-titik merah di sketsa. "Kita ganti pengaku diagonal baja masif di zona ini dengan sistem peredam. Ini bekerja seperti suspensi. Saat angin menghantam, peredam ini akan menyerap energi dan membiarkan rangka bergoyang sedikit, mengurangi tegangan pada kolom inti hingga 40%. Gedung tidak melawan angin, Bu. Gedung ini beradaptasi dengannya." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara dengungan pendingin ruangan. Clarissa menatap sketsa itu dalam-dalam, mengevaluasi perhitungan kasar yang ditulis Budi di pinggir kertas. Perlahan, raut tegang di wajah sang CEO mengendur. Matanya membelalak takjub. Ia menatap Budi, seolah melihat pria itu untuk pertama kalinya. Ini brilian," bisik Clarissa, suaranya syarat akan kekaguman. "Konsep ini menyederhanakan segalanya. Ini akan menghemat bobot struktur dan menyelesaikan masalah fasad." Clarissa mendongak, menatap Budi dengan intensitas yang membuat jantung pria itu berdetak lebih cepat. "Dari mana kamu belajar hal seperti ini, Budi?" "Ini pemahaman spasial tingkat tinggi." Budi tersenyum tipis. "Dari almarhum ayah saya, Bu. Beliau kuli bangunan. Beliau sering membawa saya ke proyek saat saya kecil. Beliau selalu bilang, struktur yang baik itu punya jiwa. Ia tahu kapan harus mengalah agar tidak runtuh." Clarissa terdiam. Ia berjalan memutari meja, lalu tanpa disangka, menarik kursi tepat di sebelah Budi dan duduk. Ia melepas sepatu hak tingginya, sebuah gestur keintiman dan rasa percaya yang membuat Budi menahan napas. Perbedaan status sosial di antara mereka seakan menguap di ruangan yang sepi itu. "Kamu tahu, Budi," ucap Clarissa lirih. Pandangannya menerawang keluar jendela kaca,
menatap kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Semua orang di perusahaan ini melihatku sebagai putri mahkota yang tidak bisa disentuh. Saat ada masalah seperti hari ini, mereka melempar handuk dan menyerahkan beban keputusannya padaku. Budi memutar kursinya menghadap wanita itu. Itu karena memikul tanggung jawab sebesar ini memang menakutkan, Bu. Tapi saya percaya, Ibu adalah pemimpin yang pantas untuk gedung ini. Clarissa menoleh, menatap Budi dengan kelembutan yang menyentuh relung hati pria itu. Panggil aku Clarissa, Budi. Setidaknya kalau hanya ada kita berdua di sini. Baik, Clarissa. Budi menyebut nama itu dengan hati-hati. Terkadang, Clarissa melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku merasa seperti struktur kaku yang kamu jelaskan tadi. Dipaksa untuk terus kuat menahan semua tekanan. Jika aku tidak hati-hati, aku merasa suatu saat aku akan retak dan hancur. Secara naluriah, Budi mengangkat tangannya, lalu meletakkannya dengan lembut di lengan Clarissa. Kamu tidak harus menahan semuanya sendirian, Clarissa. Jika sebuah gedung butuh penyangga dan peredam untuk bertahan dari badai, manusia juga butuh hal yang sama. Beri dirimu ruang untuk bernapas. Clarissa tidak menarik lengannya. Ia menatap tangan kasar Budi, lalu menatap mata pria itu. Di mata Budi, Clarissa menemukan ketulusan yang murni. Clarissa mengukir senyum kecil. Ikatan di antara mereka malam itu tak lagi sekadar profesionalisme. Itu adalah jalinan dua jiwa yang saling menemukan pijakan kokoh di tengah badai. Angin pagi berhembus perlahan, membawa perpaduan aroma embun sisa hujan semalam dan wangi parfum mahal dari ratusan tamu undangan yang memadati pelataran utama. Budi Santoso berdiri di sudut barisan VIP, jari-jarinya yang kasar, sisa-sisa jejak pekerjaan fisik selama bertahun-tahun, tampak canggung merapikan kerah jas hitamnya. Jas itu tidak dibeli dari butik desainer kelas atas seperti milik para eksekutif di sekelilingnya, melainkan hadiah dari Clarissa beberapa hari yang lalu. Di hadapannya, Menara Wijaya menjulang angkuh menembus awan abu-abu Jakarta, sebuah mahakarya arsitektur setinggi 80 lantai yang dinding kacanya memantulkan kilau keemasan matahari terbit. Jantung Budi berdegup kencang hingga ritmenya terasa menabrak tulang rusuk. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi gemuruh di dadanya enggan reda. Di sekelilingnya, para menteri, investor asing, dan puluhan jurnalis berkerumun, saling bertukar tawa dan obrolan bisnis. Budi merasa seperti alien di tengah lautan manusia elit ini. Namun, ketika ia menengadah menatap pilar-pilar raksasa yang menopang lantai dasar, rasa rendah dirinya perlahan tergantikan oleh kebanggaan yang sunyi. Ia tahu persis setiap inci baja yang tertanam di sana. Angka-angka, hitungan beban, dan titik tumpu gedung itu telah menjadi bagian dari napasnya selama berbulan-bulan. Suara dengung pelantang suara yang diuji coba memecah lamunannya. Suasana mendadak hening ketika pembawa acara mengumumkan nama sang CEO. Clarissa Wijaya melangkah naik ke atas panggung utama. Ia mengenakan gaun setelan berwarna biru dongker yang elegan, memancarkan aura kepemimpinan yang tegas sekaligus anggun. Hak sepatunya berketuk mantap di lantai kayu panggung. Sebelum mulai berbicara, tatapan Clarissa menyapu seluruh area penonton, melewati deretan pejabat, hingga akhirnya berhenti tepat pada kedua bola mata Budi. Ada kehangatan yang menguar dari sorot mata wanita itu, sebuah pesan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Clarissa tersenyum kecil, lalu mengarahkan wajahnya ke mikrofon. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para tamu kehormatan. Suara Clarissa menggema, jernih dan penuh wibawa. Hari ini, kita tidak hanya meresmikan sebuah struktur baja dan beton. Kita meresmikan sebuah visi. Menara Wijaya berdiri di sini sebagai simbol ketahanan, inovasi, dan keberanian kita untuk menembus batas. Riuh tepuk tangan langsung menggema. Budi ikut bertepuk tangan, matanya tak lepas dari sosok Clarissa yang bermandikan cahaya kamera. Clarissa mengangkat sebelah tangannya yang ramping, meminta ketenangan. Ruangan terbuka itu kembali senyap. Namun, nada suara Clarissa merendah, menjadi lebih intim dan serius. Ia menelan ludah, membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik. Ada sebuah kebenaran yang tidak banyak diketahui publik tentang gedung ini.
Sebuah kebenaran yang hampir saja menjadi tragedi terkelam dalam sejarah Wijaya Mega Group. Gumam terkejut mulai terdengar dari barisan jurnalis. Para investor saling berpandangan. Budi merasakan otot-otot lehernya menegang. Ia tidak menyangka Clarissa akan menyinggung hal ini di acara peresmian. Dalam fase perancangan akhir, terdapat satu kesalahan kalkulasi yang sangat fatal pada struktur inti. Kesalahan yang luput dari pantauan perangkat lunak tercanggih kami, dan luput dari mata para insinyur paling berpengalaman di negeri ini. Lanjut Clarissa, suaranya sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Jika gedung ini dibangun dengan draft tersebut, hari ini kita tidak akan berdiri di bawah bayang-bayang kemegahan, melainkan menunggu bom waktu kehancuran. Clarissa menatap tajam ke depan. Gedung ini diselamatkan oleh satu orang. Seseorang yang pada saat itu tidak duduk di kursi dewan direksi. Ia tidak memiliki gelar sarjana teknik yang dibingkai emas. Ia ada di ruangan rapat kami, berdiri di sudut, memegang sapu dan kain pel. Seluruh hadirin tersentak. Keheningan yang turun kali ini terasa mencekam. Budi menundukkan kepalanya. Tiba-tiba merasa wajahnya panas oleh sorotan mata beberapa orang di sekitarnya, yang mulai menyadari arah pembicaraan Clarissa. Seseorang yang memiliki keberanian untuk menginterupsi jalannya rapat, mempertaruhkan pekerjaannya yang sederhana demi menyuarakan kebenaran. Suara Clarissa kini bergetar penuh rasa haru. Air mata tampak menggenang di pelupuk matanya, namun ia menolak untuk goyah. Ia menatap lurus ke arah Budi. Budi Santoso, mohon naik ke atas panggung. Semua kepala serempak menoleh. Kamera-kamera segera berputar arah, menyorot sosok pria bersahaja yang membeku di tempatnya. Napas Budi tertahan. Kakinya terasa seperti dipaku di aspal. Namun, melihat tangan Clarissa yang terulur dari atas panggung, perlahan Budi melangkah maju. Cahaya blitz kamera berkilat-kilat, menyilaukan matanya, tetapi Budi hanya memfokuskan pandangannya pada Clarissa. Saat Budi menaiki anak tangga terakhir, Clarissa menyambutnya. Bukan dengan jabat tangan formal, melainkan genggaman hangat yang erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatannya pada Budi. Clarissa kembali menatap audiens. Perusahaan ini dan dunia ini terlalu sering menilai seseorang dari seragam yang ia kenakan atau label kelas sosial yang disematkan padanya. Kita lupa bahwa kejujuran, integritas, dan kecerdasan sejati tidak bisa diukur dari sekadar status. Oleh karena itu, Clarissa memberi jeda, membiarkan mikrofon menangkap tarikan napasnya yang dalam. Di hadapan Anda semua, saya selaku CEO Wijaya Mega Group secara resmi mengumumkan promosi Bapak Budi Santoso sebagai Kepala Tim Struktur dan Keamanan Bangunan untuk seluruh proyek masa depan kami. Gemuruh tepuk tangan meledak, kali ini dipelopori oleh para insinyur senior yang berdiri di barisan depan. Mereka yang dulu menertawakan Budi, kini menatapnya dengan rasa hormat yang mendalam. Budi terkesiap, matanya melebar menatap Clarissa. Ia tidak pernah mengharapkan jabatan sebesar itu. Dadanya sesak oleh gelombang haru yang tak terbendung. Namun, kejutan itu belum berakhir. Clarissa tidak melepaskan genggaman tangannya. Ia justru memutar tubuhnya hingga sepenuhnya berhadapan dengan Budi. Mengabaikan ribuan mata yang menonton, mengabaikan kilat lampu kamera, Clarissa menatap Budi dengan kelembutan yang meluruhkan semua dinding, ketegasan seorang CEO. Clarissa, bisik Budi tertahan, suaranya nyaris tenggelam oleh tepuk tangan. Clarissa menggeleng pelan, tersenyum dengan air mata yang akhirnya menetes membasahi pipinya. Ia mendekatkan mikrofonnya. Kamu menyelamatkan gedung ini dari keruntuhan, Budi. Ucapnya. Suaranya mengalun lembut menembus pengeras suara, membuat semua orang perlahan kembali terdiam, menyadari momen yang sangat intim sedang terjadi di depan mereka. Tapi, lebih dari itu, ketulusanmu, caramu memandang dunia tanpa keangkuhan, caramu bekerja dalam diam namun penuh makna, itu meruntuhkan tembok yang selama ini mengurung hatiku. Budi merasakan lidahnya keluh. Jari-jarinya balas menggenggam tangan Clarissa dengan gemetar. Banyak yang bilang dunia bisnis itu kejam dan dingin. Lanjut Clarissa, air matanya memantulkan cahaya matahari pagi. Tapi kamu membawa kehangatan. Kamu membuktikan padaku bahwa kehebatan seorang pria bukan terletak pada tahtanya,
melainkan pada nuraninya. Dan karena nuranimu yang luar biasa itu, Budi. Clarissa menarik napas panjang, tersenyum dengan kepenuhan hati. Aku jatuh cinta padamu. Hening sejenak menelan pelataran itu. Pernyataan itu begitu jujur, begitu telanjang, menghancurkan segala batas hierarki dan norma sosial yang kaku. Lalu, bagai bendungan yang pecah, sorak-sorai gemuruh dan tepuk tangan yang jauh lebih keras dari sebelumnya mengguncang udara. Beberapa tamu undangan bahkan berdiri, memberikan standing ovation. Mata Budi berkaca-kaca. Ia menatap wanita luar biasa di hadapannya ini. Seorang wanita yang berani melawan seluruh stigma dunia, hanya untuk berdiri setara dengannya. Perlahan, Budi mengangkat tangan kanannya, menyentuh mikrofon yang dipegang Clarissa, dan mendekatkan wajahnya. Status dan seragam mungkin menentukan di mana seseorang harus berdiri, ucap Budi. Suaranya berat, serak oleh emosi yang membuncah, namun memancarkan wibawa yang lahir dari penderitaan dan kejujuran masa lalunya. Tetapi integritas dan cinta, itulah yang menentukan kemana kita akan melangkah bersama. Budi menatap mata Clarissa lekat-lekat, lalu menyapu sisa air mata di pipi wanita itu dengan ibu jarinya yang kasar. Di bawah kemegahan Menara Wijaya yang menjulang kokoh menembus langit, sebuah monumen yang berdiri karena kebenarannya, Budi dan Clarissa saling tersenyum. Mereka tidak lagi dipisahkan oleh sekat ruang direksi dan ruang kebersihan. Mereka hanyalah dua manusia yang menemukan nilai sejati satu sama lain, membuktikan kepada dunia bahwa pilar terkuat dari kehidupan bukanlah baja atau beton, melainkan kejujuran dan cinta sejati.